Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabatku semua, sahabat YouTuber dimanapun berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki yang banyak kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Adik Asmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Ya, namun yang pertama saya ucapkan adalah jaga kesehatan dimanapun, karena contohnya di Jakarta ini di tempat saya berada itu musim kadang-kadang tiba-tiba panas, kadang-kadang hujan. Sekarang ini juga masih ada kondisi hujan, makanya yuk kita jaga kesehatan dengan cara mengatur pola makan, ya, pola istirahat, dan pola berpikir. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya membaca petunjuk, ya, karena ini hal yang paling penting ketika kita atau saudara-saudara kita nginep di hotel, atau kami sebagai petugas hotel itu mengingatkan kepada semuanya, petunjuk adalah hal yang paling penting untuk satu efisien dan untuk keselamatan juga. Yuk kita cakap penjelasan saya kali ini. Ketika kita berada di hotel, tentunya petunjuk-petunjuk arah itu merupakan komunikasi. Sebenarnya itu kan komunikasi nonverbal, sehingga itu sangatlah penting bagi kita semua atau rekan-rekan YouTuber ketika masuk ke hotel, karena hotel itu adalah didesain sebagai tempat wisata. Makanya makin hotelnya berbintang itu makin juga fasilitasnya. Oleh karena itu petunjuk ini hal yang penting. Sekarang saya contohkan ketika kita berada di kamar, ya. Ketika kita berada di kamar, kita tentunya hotel atau tamu hotel adalah segala sesuatunya dilayani oleh karyawan, dan kita sebagai tamu itu memerlukan keperluan, kebutuhan kita ketika ada di kamar. Contohnya kita pengen makan, ya, kita pengen makan, terus kita pengen misalkan extra bed, kita pengen minum, kita pengen ganti anduk, ganti sabun dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di situ di kamar hotel itu sudah ada telepon directory, yaitu petunjuk petunjuk telepon, yaitu kita mau kemana sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena hotel kan berbagai departemen, jadi bagian yang melayani makan, bagian apa yang melayani kebersihan, bagian apa, terus informasi bagian apa, security bagian apa, elektrik bagian apa, itu kan sudah ada. Nah, di situ di kamar hotel itu selalu diberikan petunjuk telepon jika kalau kita perlu hal-hal yang kita perlukan. Nah, ya makanya ketika masuk di hotel, itu lihat dulu di mana telepon direkturnya. Jadi nanti suatu saat kita pengen sesuatu, kita udah tahu. Oh, housekeeping nomor 5, room service nomor 2, atau front office nomor 1, telepon operator nomor 0. Nah, itu kita mempermudah. Jadi kita sudah efisien. Yang kedua, contohnya yang kedua itu adalah untuk menjaga keselamatan. Ya, kalau tadi menunjukkan untuk efisiensi, menjaga keselamatan. Di balik pintu kamar hotel itu rata-rata dilengkapi dengan assembling point. Jadi petunjuk atau arah titik kumpul, ya. Jadi di situ juga jarang tamu itu masuk, ya sudah tidur aja tanpa dilihat kalau itu petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, di belakang pintu itu ada namanya assembling point. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu ada arah-arah petunjuk kita, tangga daruratnya di sini, terus kita telepon di sini dan sebagainya itu.
Makanya pentingnya kita membaca daripada petunjuk-petunjuk itu. Yang ketiga, ya, yang ketiga kadang-kadang kita lagi sibuk, kita atau masjidnya ada di lantai 3, terus sementara kita berada di lantai 27 dan lain sebagainya, kepingin sholat. Nah, ketika kepingin sholat, karena waktunya mepet, karena tamu-tamu hotel itu kan sibuk sekali untuk menyelesaikan tugasnya. Makanya di sana jangan lupa bahwa di hotel itu sudah dilengkapi, ya sebagian, tidak semua, karena itu termasuk kulturnya. Di hotel kadang-kadang sudah dilengkapi dengan arah kiblat. Ya, siap. Biasanya di pojok sana, atas ceiling itu biasa ada itu, yang ada di dalam kamar. Lantas karena di hotel itu fasilitasnya banyak, makanya juga penting petunjuk-petunjuk arah, di mana menuju ke fasilitas yang dipunyai oleh hotel. Contohnya saya ingin ke taman, ya, taman untuk berolahraga. Sekali lagi bahwa menjaga kebugaran itu kan penting. Saya ingin ke tempat jogging track, atau ke tempat garden, swimming pool, atau ke area yang taman yang disediakan oleh hotel untuk tempat berolahraga. Itu ada petunjuknya, caranya swimming pool misalkan, gardener. Nah, itu sudah ada bahasa petunjuknya, itu adalah bahasa nonverbalnya di hotel. Jadi tanpa harus komunikasi tatapan muka langsung dengan karyawan, tapi petunjuk-petunjuk itu sudah disediakan. Terus Assalamualaikum. Kalau mau makan di luar santai dengan suasana yang bebas, karena di hotel itu kan serba dilayani, kita makan bebas. Tempat jajanan di mana? Di pinggir-pinggir. Di hotel juga ada betulnya. Mau tempat makanan khas, misalkan khas mana aja, daerah tertentu, itu nanti ada petunjuk. Itu bisa juga nanya dan diarahkan juga jalan-jalannya, gitu ya. Dagingnya daging juga. Bahwa ingatkan bahwa baca petunjuk Allah untuk getting direction itu hal yang sangat penting untuk kita semua, supaya satu manfaatnya adalah untuk efisiensi waktu dan tidak membingungkan. Karena kalau tidak baca arah, kita kadang-kadang banyak tanya, ya nyampe tahu banyak tanya. Kalau ada arahnya, itu getting direction-nya bisa cepat, efisien waktu untuk kita semua. Video kali ini saya cukupkan ini saja dulu. Ini hal yang sangat penting sekali bagi siapa saja yang baru ngeklik channel Andika Asmuri. Jika belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, juga share-nya, dengan penuh harapan channel Andika Asmuri bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.